Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sensor proximity. Dalam dunia industri modern, sensor proximity adalah komponen penting dalam sistem otomasi karena dapat mendeteksi objek tanpa menyentuhnya langsung. Sensor ini biasa digunakan pada mesin produksi, robotika, konveyor, hingga sistem keamanan. Ada beberapa jenis sensor proximity yang akan kami jelaskan, yaitu induktif, kapasitif, ultrasonik, dan fotoelektrik. Mari kita mulai dari sensor proximity induktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Fauzan Rahmat dengan WSP 24066. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor proximity induktif. Yaitu sensor proximity induktif itu bekerja berdasarkan medan elektromagnetik dan hanya dapat mendeteksi benda seperti logam, besi, baja atau aluminium. Nah, di sini jarak deteksi umumnya pendek, antara 1 sampai 5 atau 10 mm dengan menggunakan tegangan 10 sampai 30 volt DC. Ada pula outputnya yang bisa PNP atau NPN seperti tipe normally open atau NO, bisa juga normally close atau NC. Sensor ini banyak digunakan untuk seperti deteksi posisi komponen logam pada mesin otomasi. Seperti lainnya juga itu dia seperti mesin CNC atau konveyor logam. Oke, itu tadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang sensor proximity kapasitif. Berbeda dengan industri, sensor kapasitif dapat mendeteksi semua jenis bahan, logam maupun non-logam, seperti plastik, air, kayu, dan kertas. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi saat ada objek yang mendekat. Jarak deteksinya lebih panjang, sekitar 1 hingga 25 mm, dan sensitivitasnya bisa disesuaikan. Contoh aplikasi sensor kapasitif antara lain mendeteksi level cairan dalam tangki plastik, mendeteksi keberadaan botol pada jalur produksi, serta menghitung produk non-logam di atas konveyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herman Susaputra dengan NIM 24SP070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sensor ultrasonik penempatan dan sudut, di mana sensor ultrasonik menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mendeteksi objek. Dalam pemasangannya, sensor harus menghadap langsung ke objek untuk hasil yang akurat. Permukaan seperti kain yang menyerap suara sebaiknya dihindari. Selain itu, sudut kemiringan juga penting. Sensor akan lebih akurat jika dipasang tegak lurus terhadap objek. Jika dipasang miring, gelombang suara bisa memantul keluar jalur dan tidak kembali ke sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan 24SP073. Saya akan mempresentasikan sensor ini memiliki dua mode operasi utama, reflektif, di mana satu sensor memancarkan dan menerima gelombang pantul, true beam, di mana terdapat pemancar dan penerima terpisah, dan objek akan memutus sinyal di antaranya. Namun, sensor ini cukup sensitif terhadap lingkungan, suhu tinggi, kelembaban, debu, dan angin dapat mengganggu gelombang suara sehingga mengurangi akurasi deteksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ilham Ahmad, 24SP071 kelas 1D, ingin mempresentasikan tugas instrumentasi
Kelebihan dan kekurangan ultrasonik. Kelebihan sensor ultrasonik antara lain mampu mendeteksi semua jenis bahan termasuk non-logam. Jarak deteksi cukup jauh, bisa mencapai beberapa meter. Tidak terpengaruhi oleh warna atau transparasi objek. Namun ada juga kekurangannya seperti tidak cocok digunakan di lingkungan yang berisik secara ultrasonik, seperti area dengan banyak alat gelombang suara. Harganya juga relatif lebih mahal dibandingkan sensor indikatif dan kapasitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 24SC067. Sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan sebuah sensor, yaitu sensor fotoelektrik. Sensor fotoelektrik bekerja berdasarkan cahaya. Ada beberapa tekniknya. Yang pertama yaitu turbin, yang dimana turbin itu pemancar dan penerima terpisah, dan ini sangat akurat. Yang kedua itu retroreflektif, menggunakan reflektor untuk memantulkan cahaya kembali ke sensor. Nah yang ketiga itu diffuser, di mana pemancar dan penerimanya dalam satu body dan cahaya dipantulkan langsung dari objek. Mode operasinya bisa disesuaikan. Apakah sensor aktif ketika menerima cahaya atau sensor tidak aktif ketika menerima cahaya. Untuk area yang sempit atau berbahaya bisa digunakan sensor optik, karena sensor ini memiliki sebuah kelebihan, yaitu memiliki fleksibel dan presisi tinggi. Sedangkan untuk deteksi paling akurat digunakan sensor laser, karena cocok untuk pengukuran jarak. Sebagai kesimpulan, sensor proximity sangat penting dalam dunia otomasi karena dapat bekerja tanpa kontak fisik. Masing-masing jenis sensor memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Sensor induktif cocok untuk logam, kapasitif untuk semua bahan, ultrasonik untuk deteksi jauh, dan fotoelektrik untuk sistem berbasis cahaya. Dengan pemilihan sensor yang tepat, proses produksi akan menjadi lebih efisien, akurat, dan andal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.